Makanya kita minta tolong ibu, kalau ibu tutup begini, anggap itu bagian daripada kita menemukan kema'rifatannya kita kepada Allah, bahwa ya Allah, tidak ada yang kita bisa buat. Ya, mau jenderal kau dia, mau kopral kau dia, direktur kah, owner kah, komisaris kah, tidak ada bedanya ibu. Tidak usah. Harta ini cuma lewat. Ya ibu ya, harta ini cuma lewat. Lihat Pak mobil. Ya, siapa yang tidak tahu beliau bisnismen, beliau pengusaha, beliau juga politikus, beliau juga orang yang sangat orator, beliau kelompoknya orang-orang cendekia, beliau orang cerdas, luar biasa. Itu bisa dicerita, tapi sampai kapan orang bercerita? Ya, hanya bisa dikenal. Makanya kalau ada di Facebook ibu, orang meninggal, innalillah, jangan selalu Al-Fatihah, baru ibu tidak baca. Lebih baik husnul khatimah. Amin. Ini Al-Fatihah. Dia cuma ketik saja Al-Fatihah, baru tidak baca itu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selalu saya perhatikan itu. Kalau saya presentasikan, 90% lebih banyak orang baca Al-Fatihah dibandingkan husnul khatimah. Dia langsung, memang sudah langsung dia plot masuk Al-Fatihah. Baru tinggal kami. Dia buka lagi yang lain, Al-Fatihah. Ya. Kira-kira kalau ibu baca doa, sudah injury time, Al-Fatihah. Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah. Ya, tidak bisa ibu. Ibu baca watini saja, kadang-kadang lari ke wala asri. Ibu baca watini. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni waturi sina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radatna wasfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Selesai. Al-Quran itu butuh training ibu. Kalau kau tidak baca intalikil ibil minal habl, seperti terlepas unta dari tali. Al-Quran tidak mau kalau kau tidak murajaah. Dia kalamullah. Dia butuh untuk maktub bisa berada dalam aplikasi-aplikasi memori kita. Ini kita ini susah sekali sekarang ini. Ada itu orang buka, Ustadz saya baca Yasin saja Ustadz. Tidak apa-apa. Ya, 83 ayat surah Yasin adalah satu surah yang paling terlengkap malaikatnya itu surah Yasin. Makanya susah, duka, senang, dalam keadaan bahagia, semuanya orang baca Yasin. Karena 83 ayat, 83 malaikat. Ibu, subhanal mutanaffisan kulli majjunin, subhana mufarrisan kulli mahzunin, subhana man khada'ina bainal kafi wan nun, subhana man idza arada syai'an ayyakula lahu kun Yasin, Yasin, Yasin. Bayangkan waktu selama ini, ya, pengurangan pajak dan dispensasi pajak, kemudian ditambah lagi ada tim perpajakan turun di jalan, tambah lagi polisi untuk cari SIM STNK, banyaknya yang laku surah Yasin. Nah baca, sini Pak Ketua. Ketua DPRD Makassar. Ya, makasih banyak. Ya, itu gambarannya Bapak Ibu. Ya, jadi seperti itu. Jadi orang baca Yasin, begitu dia lewat di polisi dia baca wa min khalfihim saddan fa'asaynahum fahum la yubsirun. Dia matakan, dia tiup matanya polisi. Wah, dia tidak tahu. Polisi dulu tidak hafal Yasin, polisi sekarang yang hafal Yasin, Pak. Begitu wa min khalfihim saddan fa'asaynahum fahum la yubsirun, langsung dijawab polisi. Wasawa'un alaihim anzartahum am lan tudzirhum la yu'minun. Ini. Keyakinan itu tidak bisa didesain, Ibu. Karena itu pengalaman spiritual orang. Makanya kenapa orang harus menangis di depan Ka'bah? Karena memang Ka'bah itu tempatnya orang menangis. Ada guru besar dulu, profesor penasehatnya Aqua. Beliau ahli air. Saya bilang, Prof, kenapa tidak menangis? Dia bilang, saya tidak butuh tangisan di depan Ka'bah, Ustaz. Tapi ingat, Prof, ini Mekah. Mekah itu kalau orang sudah tawaf wada, tidak sendirinya itu air mata akan keluar. Begitu tawaf wada terakhir, keluar air matanya. Ternyata Pak Ustadz ya. Saya bilang tidak bisa diterima akal sehat itu. Karena perpisahan kita, nanti akan ketemu nanti pada saat kita meninggal di hadapan Allah.
Lihat itu Abu Nuwas. Abu Nuwas itu di mata malaikat Israel saja, dia masih melucu. Dia minta ke istrinya 3 hari sebelum meninggal, tolong carikan saya kain kafan yang paling expire, yang paling tua, yang sudah lama dipakai orang. Cari, 3 hari mau meninggal. Begitu dicari sama istrinya, ini dapat. 3 hari setelah itu dia meninggal. Dia meninggal tidak pakai kain kafan yang baru, pakai kain kafan lama. Yang sudah puluhan tahun orang punya dipakai. Tapi apa yang terjadi? Begitu pas dimasukkan ke liang lahat, sudah selesai, datang Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir tidak jadi bertanya. Kenapa dia mau bertanya? Karena pasti ini stok lama, ini kain kafannya tua. Balik deh, tidak usah mikir tanya deh. Tidak mungkin ini orang baru ini. Iya. Kata Nakir, tidak. Iya, ini Munkar dan Nakir, yang satu hitam pekat, yang satu yaitu warna biru nafi. Biru nafi, Ibu. Dari kaya kan. Ya, makanya Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, ya ayyuhal makabir, inna amwalakum kat kusimat, wa inna buyutakum kat sukinat, wa inna azwajakum kat tazawajna. Hai penghuni kubur, inna amwalakum kat kusimat, hartamu yang kau pandang semua ini dibagi sama anak-anak. Bahkan baku gugat ke pengadilan. Ibu, saya ironi memang sekarang ini. Ibu lihat kasusnya Riyad. Ibunya diperebutkan oleh 2 anak. Karena ingin memelihara orang tuanya di masa tua. Si hakim memutuskan secara ingkrah tidak mampu mengatuk palu sidang. Kenapa Ibu? Karena saudara, kakak, dan adik berebutan untuk memelihara ibunya di masa tua. Apa yang ditangisi oleh hakim ketua? Ada cuma satu. Bagaimana anakku nanti? Apakah dia perebutkan saya di masa tua nanti kalau saya pensiun? Karena ini pensiun ada 3, Pak. Ada pensiun Belanda. Sudah pensiun masih cari proyek lagi. Minta pengadaan. Itu pensiun Belanda itu. Ada namanya pensiun Cina. Pensiun Cina itu naluri dagang masih jalan, Ibu. Buka toko, buka kios, ya, aplikasi online, luar ini jual. Sudahlah, manfaatkan tangan tak bertasbih, mata tak one day one juz Al-Quran, hati tak perbaiki sama keluarga, sama tetangga, semua yang selama ini kurang kita bersosialisasi. Insya Allah arisan keluarga datang, arisan rumah RW datang, supaya kita disitulah kesempatan tak masa-masa pensiun tak. Paling bagus itu pensiun Indonesia. Apa pekerjaannya? Yaitu tukang jaga cucu. Ah, ini pensiun Indonesia. Jadi rumahnya itu dijadikan tempat penitipan cucu. Diantar jam 6, dibawa, dijemput jam 6. Mana anaknya yang paling banyak pemberian logistiknya, itu paling sayang cucunya. Apalagi yang suka cair-cair. Ibu, saya kasih tahu Ibu, orang tua, jangan beda-bedakan anak. Ada anak dia tidak bisa kasih dana, tapi dia bisa kasih daya. Jangan beda-bedakan anak. Nabi dilarang itu. Ada anak tidak bisa kasih dana. Dia tidak bisa kasih transfer karena suaminya Grab. Tapi kalau ada acara di rumah tak, dia yang 3 hari sebelum acara ada di belakang cuci piring. Dia yang bawa daster tua demi untuk menjaga perasaan ibunya, tapi tidak dikali 0 oleh ibunya. Ibu pikir cuma ibu yang bisa berdosa sama anak? Anak berdosa sama ibu? Kalau kita tidak mampu menjaga, memanage ini perasaan. Kesian itu. Anak-anak banyak yang menangis sementara cuci piring. Yang kerja di bank konvensional, bank syariah, yang jadi manajer perempuan, apa semua. Habis acara, pulang semua. Lari ke mall, lari ke sini. Ke komunitasnya dia masing-masing. Tapi saudaramu yang sekandung satu rahim, karena suaminya Grab, di dapur terus, 4 hari. Tapi tidak dilihat sebagai seorang anak oleh ibunya. Karena tidak pernah cair di rekening. Jangan terlalu buat begitu Ibu ya. Kesian itu anak. Ada bukan dendam. Tidak pernah anak itu mendendam sama orang tuanya. Tapi tolong, setarakanlah kasihan, kasih sayang. Memang Ibu, takdir itu tidak bisa dibantah. Tapi bisa diusahakan dan dirubah dengan doa. Makanya orang tanya sama saya, ada kontraktor, Ustadz capek mau berdoa. Tidak pernah cair-cair. Sudah termin keberapa ini? Baru termin pertama. Saya bilang, sholat duha Ki. Dia bilang, sholat duha Kak ini. Berapa sholat duha tak? Dia bilang, baru 2 rakaat. Kasih tambah 6. 2 rakaat pertama pembuka rezeki, 2 rakaat kedua adalah memberikan keberkahan rezeki, 2 rakaat yang ketiga Allah cukupkan rezeki hari ini. Oh begitu Pak Ustadz? Ya 6 rakaat Ki. Nah, baru setelah habis sholat kita baca zikir.
Dia sholat duha, selesai. Ustadz, belum juga cair-cair. Bagaimana ini? Saya bilang ayat tak apa yang kita baca. Dia bilang langgananku kulullahu ahad dengan wal asri. Robah wasyamsi waduhaha dengan waduha. Kita hafal, aku tidak hafal waduha aja sedikit Ustaz. Nah, waduhamu. Begitu waduha kul a'udzu birabbil falak rakaat kedua. Jadi 6 rakaat begitu, 2 rakaat pertama pembuka rezeki, 2 rakaat kedua Allah berikan keberkahan rezeki, 2 rakaat ketiga Allah cukupkan rezeki hari ini di 12 rakaat salat duha. Akhirnya dia sholat, habis sholat, assalamualaikum, dia lihat haji di belakang. Ih, pasti ini haji ini, bawa proyek, bawa ini rezeki. Ternyata pinjam uang. Dan uniknya, berapa yang dia pinjam, itu yang dimiliki. Itu ujian duha, itu luar biasa. Banyaknya itu orang nanti pinjam uang tak. Dan tanda kiamat itu orang pinjam tidak pernah malu, tapi orang yang dipinjami justru malu kalau ketemu di mall. Itu tanda kiamat. Ibu. Janjinya tanggal 1. Sudah 4 tahun tanggal 1. Ibu. Dan tidak pernah malu. Merasa saya ada itu orang yang selalu pinjam uang. Dia merasa yang dipinjami uang dia kaya. Paling kalau 500.000 dia tidak hitung gitu. Uang anunya itu. Oh jangan. Wah, tidak dimandikan kau mayat. Kalau kau punya utang. Itu utang kau sangkut pautnya hablu minan nas. Hubungan horizontal tak. Kau dipercaya dikasih ki, bukan dia kaya. Saya kasih tahu orang yang selalu kasih pinjam uang, bukan dia kaya, tapi dia bantu kok. Ya, sedangkan saudaramu tidak bantu. Ini kau temanmu di warkop dia yang bantu. Kau bukan hubungan saudara. Darah dagingmu saja saudaramu tidak bantu kok. Itu tiba-tiba temanmu yang di warkop duduk sama-sama, itu yang kau pinjami uang. Masa kau tidak ganti? Ibu, jangan terbiasa pinjam uang ibu ya. Iya, biasa. Apalagi cicilan arisan, jangan ibu. Iya. Ada itu orang banyak sekali itu orang suka begitu. Tiap hari menyicil terus. Jangki ibu. Makanya ibu-ibu kalau dapat berkah dari suami, jangan budayakan menyicil. Ibu cium tangannya suami itu lama. Itu sunnah ibu ya. Yang lama itu dicium itu 3 orang. Orang tua sama anak, guru sama murid, dan suami sama istri. Jadi kalau ibu cium tangan suami, kasih lama ibu. Tidak boleh cepat. Karena dia mentransfer berkah itu suami. Jadi kalau ibu cium begini, lama, sekaligus ibu curhat. Pak, COD 4, COD. Di Lazada 2, di Shopee 2. Yang rencana mau dibayar, 4 lagi. Kita mami, Pak. Ini istri aplikasi ini. Kenapa ibu ketawa? Pasti pengalaman ini. Ibu janganlah ibu. Itu suami itu sayang sama ibu. Tapi kalau terlalu banyak juga pengeluaran, mengeluh tonji juga kesen dia. Kesen. Ibu lihat itu kalau dia tidur. Capek itu ibu. Cuma dia tidak mau. Makanya sebaik-baiknya rumah tangga yang sakinah mawaddah. Rumah tangga itu tidak ada bahagia. Carita aja itu bahagia. Nabi punya doa cuma satu. Barakallahumma lakuma. Itu doanya Nabi pada pernikahannya Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Az-Zahra. Makanya waktu Rasulullah kasih nikah Fatimah Az-Zahra dengan Ali, cuma 2 saja yang dibisikin. Satu, jangan poligamikan anakku. Kalau kau poligamikan, kasih kembali, Kak. Yang kedua, urusan mati, urusan hidup, urusanmu. Tapi urusan mati, urusan. Dan Ali bin Abi Thalib menangis, bukan karena istrinya meninggal. Tapi Nabi komitmen di bawah tanah. Begitu Fatimah dikuburkan, ternyata sudah ada Nabi Muhammad yang menunggu dan mengulurkan tangannya untuk mengambil mayat anaknya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi itu, begitu dia sholat duha, ya Ibu, sholat duha, apa yang terjadi? Dia bilang, Ustadz, saya sudah baca ini, masih lagi ada. Insya Allah, tunggu dulu, saya telepon dulu Pak Ustadz. Ada orang pinjam uang ini, Ustadz kasih tidak? Saya bilang ini cobaannya duha. Kalau kau kasih pinjam 500, Allah ganti 10 kali lipat. 5 juta. Betul Ustaz? Betul. Masa kau tidak yakin sama Ustaz? Ya, begitu dia bilang iya. Dia kasih. Karena Ustaz Rahman Kayum yang bilang, kau kasih kinah 500.000. Pulang, ternyata di rumah di kompleks itu ada transaksi notaris dengan
yang punya rumah. Karena rumah yang dipinjami, yang dititipin kunci, itu di kompleks sama si orang yang kontraktor ini. Ya. Insya Allah nanti kalau saya kembali ke Mamuju, saya titip ini kunci rumah. Nah, ya namanya kita bertetangga, rumah dikunci, kunci dititip, matikan lampu, saklar depan. Ya, akhirnya apa? Begitu dia pulang, transaksi 1 miliar di luar, apa kata yang punya haji, yang punya rumah, yang dijual? Saya tidak mau terima transfer 1 miliar. Minta tolong potong 5 juta. Nah, kasih ke siapa? Kata notaris. Kasihkan ke tetanggaku yang saya titipin kunci. Itu yang sholat duha. 500.000 dikasih pinjam, Allah ganti 10 kali lipat 5 juta. Tapi begitu dia dapat 5 juta, dia bukan ucapkan Alhamdulillah, dia pukulkan kepalanya, uang itu 5 juta ke kepalanya, dan berkata, kenapa saya kasih pinjam 500? Yo, seandainya 5 juta, 10 kali lipat, 50 juta. Jadi manusia itu tidak ada syukur-syukurnya. Ibu, orang bisa kaya 50 tahun, tapi orang bisa miskin 5 menit. Ya, hero to zero atau zero to hero. Makanya itu ibu, perbaiki saja hati kita sama orang. Ada itu banyak orang, tiap hari baca Al-Quran, cium Al-Quran, dekapkan Al-Quran di dadanya, tapi 7 bombeknya. Oh Ustaz, saya ini kalau Al-Quran Ustaz, Alhamdulillah 3 jam hatam. Tapi kenapa kau bombe mertuamu? Kita kasihan mertuanya. Siapa orang yang pelihara masa tua orang tuata mertuata, 70 rahmat Allah turunkan sama anak itu. Allah angkat 70 kesusahan. Kau hari ini bawa pergi ke dokter general check up di Parahita atau di Prodia, Allah cukupkan 100 rahmat bagi menantu dan orang tua dan mertua. Ini saya lihat kadang-kadang menantu dengan saya kasih tahu ibu-ibu, tolong ibu itu surganya suamita ada di ibunya, kasihan ibu mertuata. Kalau kau putuskan silaturahmi, berarti kau tidak ada jalan lampu hijau untuk bisa dia bukakan pintu surga. Nah itu suami pegang kunci Inggris, buka kunci pas. 8 pintu surga dia buka semua. Makanya kalau ibu cium tangan suami, perhatikan urat birunya. Kalau ada urat birunya, cium karena dia ikhlas. Yang susah itu kalau suami hitam, tidak ada penampakan. Mana ini urat? Oh ibu. Jadi gitu ibu ya. Hati suta dulu. Iya. Ada tisu tadi. Bilang kalau sudah capek Mengki Buna, saya berhenti. Tidak bagus itu penceramah kalau sudah banyak orang lihat jam begini, baru tidak berhenti-berhenti. Ya, bilang Ya, tapi kalau lanjut, aku lanjut. Karena mobilku masih di jalan nih, aku parkir di luar sana. Karena saya dibonceng naik motor. Macet ibu. Tidak bisa. Tidak boleh Ustadz pasrah. Harus cari solusi. Kesian orang menunggu. Ya, ibu-ibu tadi sudah menunggu. Andaikan saya, kalau sudah ada nih Pak Ustadz tahu. Apalagi sahibul hajat. Orang yang punya hajat. Mana nih Pak Ustadz? Mana nih Pak Ustadz? Jemput nih pakai motor. Dia bilang nanti ada yang jemput. Kita naik. Ibu. Jadi mobil taruh di sana. Urusan nanti sebentar. Ya, karena tidak mungkin macet terus ibu. Jakarta saja macet masih ada lowongnya. Ya. Nah, jadi ibu, insya Allah disyukuri itu hidup. Ya, jangan terlalu banyak kebenciannya sama orang. Ada itu orang, perawatan semua dokter Anis, dokter Har, dokter Muji. Semua Ristra, Excel, Mirabella, Pixi, Wardah, Vipo nomor 4, Vipo nomor 5, Boda Kelly, Boda Dingin. Apa yang mau pakai? Nah kalau mau kata semua, ibu, nggak bisa ibu. Karena kalau kita bombe menantuta, kita bombe mertuata, kita bombe tetangga, apa untungnya? Tidak bisa kita tidur kalau kita bombe orang. Jangan pernah simpan kebencian dalam hidupmu. Tidak boleh ibu. Lebih baik orang benci kita, jangan kita benci orang. Itu. Tidak bisa kita tidur ibu. Tidak bisa. Karena kita pikirkan itu orang. Bagaimana Mi? Bagaimana Mi? Tadi kulihat waktu di acara takziah, ternyata tasnya Hermes KW itu KW. Kenapa kau yang kepo kah?
Sudah Mi, kalau ada orang punya kayak begitu, alhamdulillah. Tanya doa apa dia baca. Iya, iya. Di muka Ustadz sebentar, nanti tidak begitu Ibu. Iya, Ibu. Jadi memang dalam hidup itu seperti itu. Kalau kebencian itu bisa kita manage dengan baik dengan pendekatan zikir kepada Allah, insya Allah enggak Ibu. Itu Nabi Muhammad. Siapa yang tidak bombe orang Yahudi? 2 hari sebelum meninggal, masih diambil gamisnya sama orang Yahudi dijahit. Nabi Muhammad, 2 istrinya non-muslim. Maria 1, Katolik. Yang kedua siapa? Sofia. Sofia ini Ibu, orang Yahudi. Dimualafkan oleh Nabi. Sehingga beliau memeluk agama Islam. Coba, 2 orang non-muslim. Katolik. Bayangkan Kristen Katolik ini, luar biasa Ibu. Ya, Maria 1 anaknya namanya Ibrahim. Ya, ini coba pada posisi seperti inilah kita lihat. Dan itu Maria cantik Ibu, tidak dikalah cantik dari Khadijah. Karena wanita yang paling cantik itu cuma 1 Ibu, Hawa. 2/3 kecantikan bumi sudah diambil Hawa. Tingginya 8 meter, umurnya 850 tahun. Panjang, matanya biru, ori. Kita kan KW semua. Ada orang Sopeng, baru biru matanya. Dari mana keturunannya? Ada lagi orang Sidrap, pantatnya besar, padahal palsu, pantat palsu. Kenapa kita selalu semua dengan kepalsuan, Kak? Tidak mau ori? Ibu, Ibu, yang ori sedikit dah. Masa tas mau ori? Mau pakaian yang mau ori? Tapi giliran sesuatu yang berhubungan dengan ibadah, KW semua kita pakai. Tuhan tahu. Kok bisa kaya 50 tahun tapi kau bisa miskin di bawah menit? Alhaakumut takasur hatta, apakah capek kumpul harta, akhirnya mati tonji juga. Siapa mau nikmati Ki? Ibu, jadi syukuri saja yang ada Ibu. Nah, insya Allah itu mata tergantung di isi dompet tak. Kalau memang mata tak cuma sampai di Trans Studio, bukan Trans Studio, di MP mau jangan aja di Trans. Kalau mata cuma sampai di Mall Ratu Indah, enggak usah bawa di Trans, di Dipa. Jangan Ibu. Karena hidup itu kalau dipaksakan tidak baik. Mangga kita paksa kaci. Enggak usah. Yang ada saja evolusi dalam hidup. Jangan revolusi Ibu. Terlalu banyak itu orang revolusi dalam hidup. Nanti orang bilang apa kata orang. Ibu ya. Ibu itu punya mulut di depan atau di belakang Bu? Di depan atau di belakang? Depan. Kenapa kita selalu bicara di belakang? Makanya kosakatanya kita itu paling banyak itu. Dan yang paling rendah itu adalah Brunei Darussalam. Brunei itu perempuannya adem. Kalau kita di sini ya bonela. Adem orangnya. Ya. Ibu ya. Itu Brunei. Saya pernah ceramah di Brunei, Bu. Satu-satunya bandara yang tidak ada pesawat selain Royal. Nggak ada Garuda, Pak. Garuda. Kalau kita mau ke Jakarta, pakai Royal. Kita mau ke Mekah, pakai Royal. Kita mau ke Jeddah, pakai Royal. Tidak ada pesawat yang lain selain Royal. Nggak ada landing. Ya. Jadi kalau kita tumpangi itu Royal juga. Ke Brunei itu Royal juga. Pergi ke Jakarta, Royal juga. Nggak ada pesawat lain yang kita bisa tumpangi. Begitu isolasinya dia. Tapi negeri terkaya. Semua itu imigrasinya sementara baca Al-Quran. Ya. Kalau dia marah suaminya, hanya 250 kata. Dia kalau dia marah, 250 kata saja Ibu. Papa, berhenti. Nomor 2 apa Ibu? Malaysia, 350 kata. Kalau dia bombe suaminya. Nah, papa. Indonesia berapa? 850 kata Ibu. Biar suaminya kepala dinas, kalau istri yang marah, hei. Bau kasihan. Padahal itu Khadijah mati di sini, Bu. Siapa istri yang mati di pangkuan suaminya, 8 pintu surga dibuka oleh suami. Dibuka oleh Allah. Kalau ibu meninggal di pangkuan suami sebelah kiri. Makanya ibu kalau ada rencana mati, kan ditahu itu ibu-ibu mati tanggal-tanggal tua, tanggal 29, tanggal 30. Kalau ada rencana mati ibu, usahakan kepala di sini.
Setelah diteliti para ahli, ternyata speed kecepatan melihat itu, laki-laki lebih cepat dia melihat ke kiri dibandingkan dia melihat ke kanan. Makanya itu laki-laki mati kiri kalau lihat perempuan, Pak. Ya, nggak main-main ini, Bu. Jadi jaga itu. Itu kalau istri sudah mati di pangkuan sebelah kiri, ya Allah. Itu Hadijah, businesswoman. Hadijah itu ketua IWAPI. Ketua IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Kota Mekah. Tidak sombong, darah biru, Quraisy, ternama, kasta tinggi. Tapi di depan suami, setelah saya baca, ternyata itu Hadijah masuk surga. Scan wajah, Pak. Itu kita butuh scan wajah sekarang. Ya, ada itu orang, Pak, biar dia bekerja, tapi dia sayang sama suaminya dari jarak jauh. Karena itu namanya aplikasi kuantum. Kalau kita berbuat baik sama suami cinta, maka suami juga akan begitu, Ibu. Tidak perlu pakai cincin 8. Karena yang dia ikat hati. Ibu tahu itu Ibrahim. Duduk 21 tahun Siti Hajar. Cuman satu amal ibadahnya. Apa? Ambil nasi pertamanya itu diambilkan oleh Siti Hajar. Jadi nasi pertama dimakan suami, istrinya yang ambil. Ibu tahu, masuk surga gara-gara begitu. Sekarang coba tanyakan istri-istri sekarang. Ada enggak diambilkan nasi? Ada 1-2 orang, tapi lebih banyak menelpon. Pak, kalau kita mau goreng telur, telur ada di kulkas. Ya, minyak kelapa ada di sini. Kau di mana? Reuni, Kak. Makan. Kenapa kau cari surga di luar? Kenapa kau cari surga di luar? Nah, itu suamimu surga. Pak, kasihan. Ini kalau suami Pak mobil kayak begini meninggal, mana ladang amal bagi seorang istri? Habis close. Semua putus semua, Pak. Tidak ada lagi. Ya. Begitu pas dia masuk di suami, kesian istri. Aja itu istri, Ibu. Kita jadikan amal ibadah untuk kita berbakti. Ya. Suami itu, Pak, kita mandikan saja dalam posisi seperti itu. Kita jaga perawatannya. Itu luar biasa. Malaikat itu mendoakan, Ibu. Ibu tahu itu kalau orang keluar dari pintu, ternyata ada satu setan di atas pintu itu. Sampai kita dianjurkan Nabi 1 langkah keluar dari pintu, karena ada setan di atas pintu itu yang membuat memori kita terganggu sama suami. Kemana ini Bapak? Kemana ini Bapak? Kemana? Kemana? Tapi kalau ibu keluar, begitu ibu balik, makanya Rasulullah bilang, kalau dia naik mobil, dia naik kendaraan, habis dari penglihatan mata tak dia keluar, baru ada tinggalkan lokasi itu. Malaikat akan perebutkan tempat berdirimu sebagai seorang istri. Kalau dia lewat begini, Ibu, mana nih mobilnya? Itu orang tua dulu, begitu caranya kalau dia lepas suaminya. Sekarang tidak, Ibu. Pak, kita minta vitamin. Itu saja. Makanya itu Ibu sulit. Kalau bahagia itu sangat sederhana, Ibu. Ibu mau tahu resepnya rumah tangganya bahagianya Nabi Muhammad? Rasulullah itu kalau masih lewat istrinya masih dikobi-kobi pantatnya. Kalau ada istri masih dikobi pantatnya oleh suaminya, itu rumah tangga sama wasakinah mawaddah warahmah. Jadi ibu pulang sebentar, kasih tahu, Pak, kobi cepat Pak, biar tanggal tua. Udah Ibu ya. Jadi begitulah. Kenapa Hadijah, kenapa Rasulullah di pahanya Aisyah, 2 bulan Aisyah, Ibu tahu 2 bulan tidak ada dalam kitab Ar-Ruh itu dijelaskan, Ibnu Qayyim Al-Jauzi bilang pada saat Nabi Muhammad itu masuk malaikat Israel, dia sudah tahu. Ya, makanya Nabi Muhammad itu kemarin saya takziah, waktu Nabi Muhammad meninggal, itu satu-satunya malaikat dan Abu Bakar sama Umar bertanya, kenapa tidak ada air Nabi Muhammad sisanya? Langsung kering. Ya, kita buka Majmu' Fatawa karangan Ibnu Taimiyah. Ibu lihat bagaimana hebatnya itu. Begitu Nabi dimandikan selesai, tidak ada airnya, langsung kering. Ternyata ada instruksi dari Allah. Mikail sama Jibril, sedot airnya Nabi Muhammad, bawa ke langit. Jangan ada di bumi.
Pantas Abu Bakar dan Umar bertanya, mana sisa airnya Nabi Muhammad waktu dimandikan? Ibu, bau keringatnya Nabi saja harum. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, silahkan Bapak ke Madinah. Ada namanya Baitul Miski, rumah parfum. Kenapa? Besok orang mau menikah, tidak ada uang. Dia datang sama Rasulullah. Ya Rasulullah, anak saya mau menikah, saya maafi mal, maafi semua. Tidak ada semua. Sama sekali. Apa kata Rasulullah? Hat lumba. Datangkan botol. Bawa botol besok pagi ya. Sebelum pakai pakaian pengantin, bawa botol situ. Pagi-pagi, ibu ini dengan lugunya datang. Bawa botol. Begitu botol, Rasulullah, saya tidak punya gandum, saya tidak punya uang. Tapi saya punya niat untuk membantumu sebagai umat. Dia bakar kayu bakar di belakang. Ya, dia telanjang setengah badan Nabi Muhammad. Setelah apinya besar, dia dekatkan ke api. Otomatis panas. Keluar keringatnya Nabi. Dia ambil keringatnya Nabi. Dia masukkan ke botol. Dia ambil keringatnya Nabi. Dia masukkan ke botol. Ambil keringatnya Nabi. Dia masukkan ke botol. Baru diserahkan sama ibu ini. Bu, sebelum pakai pakaian anak Anda, taburkan, sirami ke badan dan sirami ke rumah. Satu Madinah itu cium bau harum. Kalau Nabi saja keringatnya kayak begitu, itu luar biasa. Ya, suami. Makanya keringat itu ada sumpah keringatnya orang. Hati-hati, Ibu. Hati-hati kalau selingkuh. Kalau sudah masuk di keringat, ada ilmunya orang begitu. Kalau sudah masuk di keringat. Makanya jaga itu keringatnya suami kita. Keringat kerjanya dia, mengerjainnya dia. Sampai lahir Aco sama Ece. Ibu kira gampang itu. Suami setengah mati, domba-domba kalau melahirkan ki. Memang dia yang produksi, kau yang sakit. Tapi dia lebih sakit kalau tidak ada BPJS. Karena operasi sesar. Kita kira gampang operasi sesar. Ibu, dulu orang melahirkan, cuma baca doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dikasih minum. Mana ada anak-anak muda sekarang yang istri muda dikasih baca begitu? Tidak ada. Malah dia video. Istrinya lagi berkeras begini. Dia teriakin. Ayo ma, kamu bisa. Kamu bisa. Apa kau ekstra jos? Ibu, tidak bisa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kasih minum, keluar itu anak. Makanya persentase anak ditanya, kalau besar jadi apa? Jadi dokter. Kalau besar jadi apa dokter? 10 anak ditanya, 8 yang bilang dokter. Kenapa? Karena dokter ahli kandungan yang azankan telinganya. Fungsi anatomi tubuh anak itu as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan matas. Makanya kenapa ini anak harus diazankan kalau dia lahir? Dan ternyata suara dokter ahli kandungan. Apa? Oh begitu. Oh iya. Masih ada agenda lain. Udahlah Ibu ya. Nanti kapan siapa tahu ada lagi yang mati ya. Ibu kasih tahu saja lah, insya Allah. Tidak mungkin saya, kalau saya siapa yang ceramah takziah. Tapi kalau kita insya Allah saya. Mati itu pasti, yang tidak pasti itu caleg Ibu. Ya. Jadi Ibu syukuri saja yang ada, pandang suami kita dengan baik, perhatikan memorinya, scan wajahnya. Ya, Abu Darda sama Ummu Darda, kecintaan yang abadi. Dan akhirnya kita bermohon sama Allah, mudah-mudahan almarhum ini wafat di bulan Muharram. Bulannya Allah, Sahrullah. Tidak gampang orang mati bulan Muharram, Ibu. Daman orang-orang baik, pilihan. Makanya Nabi kalau antara orang baik, menjinjit tangan kakinya begini. Karena semua sudah dibawa oleh malaikat yang pikul mayatnya. Dan bukan itu Ibu. Orang saja mati dalam keadaan posisi di Jabal Uhud. Dia dipanggil oleh Nabi, ayo kita jihad, jihad. Kasihan pengantin baru, berhubungan suami istri jima, tapi belum mandi junub. Langsung pergi berperang sama Nabi. Tiba-tiba meninggal. Nabi cari. Kasih mandi tuh mayat. 2 kali kasih mandi kasihan. Kenapa? Mandi junub pertama, yang kedua mandi mayit. Begitu Nabi pergi ke sana mau ambil mayatnya. Ternyata sudah basah. Kenapa basah? Malaikat Jibril yang sudah mandikan mayatnya. Jadi ingat Ibu, tidak semua tukang mandi kasih mandi. Tapi ada malaikat yang mandikan orang. Karena track record amal ibadahnya begitu baik. Mudah-mudahan kita bagian dari orang yang seperti itu. Insya Allah. Saya kira ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.